Selamat malam semua, kami dari kelompok 5 dengan saya Daniel Valian dengan nilai 825240134. Saya Mas Basriano dengan NIM 825240000. Dan saya Raffi Ramadhani dengan NIM 825240157. Next. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin di atas di mana berisikan what is a problem atau defeater dan lain-lainnya. Di mana problem sebelumnya itu dari 23 AI ini di mana kata alias-alias ini jarang dipakai atau bisa dibilang nggak bisa dipakai. Contohnya tuh maybe kayak di group by atau di having, di mana contohnya itu ada foto di bawah seperti kanan ini PPT, juga ada penjelasannya di mana Oracle versi lama itu lebih tepatnya tidak bisa dipakai untuk yang group by atau havingnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Untuk selanjutnya kita next ke slide 3 yaitu why is the problem. Nah, kenapa ini jadi masalah? Karena bikin query lebih panjang dan susah dibaca serta susah dirawat. Kalau ekspresinya panjang, apalagi pakai case atau analytic function, makin ribet dan rawan salah. Jadi secara praktis ini bukan coding SQL, jadi kurang efisien. Oke, next. Nah, untuk slide selanjutnya itu new features in Oracle 23 AI atau 26 AI. Nah, mulai di Oracle 23 AI dan atau 26 AI alias akhirnya bisa dipakai di group by dan having. Nah, penjelasannya ini adalah perubahan besar ya. Sekarang kita bisa nulis SQL yang lebih pendek dan bersih, alias kita buat di select dan dapat langsung untuk mengelompokkan dan filtering setelah agregasi. Nah, untuk slide selanjutnya itu solution using column dan alias. Nah, di sini sekarang kita bisa pakai alias langsung. Jadi departemen dan amount bisa dipakai tanpa mengulang ekspresi aslinya. Nah, keuntungannya itu query lebih bersih, lebih simple, dan resiko typo-nya itu jauh lebih kecil. Oke. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next, kita bakal bahas solusi selanjutnya, yaitu column position. Nah, untuk column position, ini intinya adalah kita mengelompokkan berdasarkan nomor urut kolom hasil select. Misalnya di sini group by 1. Nah, berarti kita akan mengelompokkan berdasarkan kolom pertama. Namun, fitur ini tuh bisa diaktifkan secara manual. Selanjutnya, untuk notes ataupun catatan kalau kita pengen menggunakan column position. Ini hanya berlaku untuk group by, tidak berlaku untuk having. Dan ini juga bisa menimbulkan kebingungan atau ambigu. Maka kita tetap disarankan untuk menggunakan alias. Next slide. Nah, untuk behind the scenes, untuk query transformation. Nah, alias group by ini adalah ekspresi asli, alias having ini bisa kita sebut sebagai fungsi agregat asli, ANSI join itu bisa kita sebut sebagai Oracle join syntax. Yang berubah hanyalah cara kita menulis query. Oracle tetap memproses query tersebut sesuai dengan aturan lama. Jadi ini hanya fitur penulisan saja, bukan perubahan logik. Next slide. Nah, untuk catatan di column position. Nah, di balik layar, Oracle mengganti alias dengan ekspresi sebenarnya. Sebelum mengoptimalkan untuk mengeksekusi, query ini menjelaskan bahwa fitur alias hanya untuk memudahkan penulisan. Next slide. Nah, untuk rangkumannya berikut. Jadi alias dapat digunakan di group by dan having. Nah, untuk mengurangi duplikasi dan juga ekspresi, itu kita pakai beberapa solusi dari group by dan juga having. Nah, lalu untuk salah satu tujuannya juga kita menyederhanakan kode. Nah, untuk column position dapat digunakan di group by saja, tidak bisa di having, dan Oracle tetap melakukan transformasi internal. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba lanjut ke query di Oracle Linux. Kita sudah di Oracle Linux. Yang pertama kita akan buka terminal. Lalu kita akan masuk ke SQL+.
Di sini kita akan login sebagai sysdba dengan passwordnya. Oke guys, jadi pertama itu kita bikin aliasinya. Pertama itu kalian tulis select. Habis itu init cap. Jangan lupa buka kurung. Di titik di name. Habis itu tutup kurung. Habis itu S. Sorry, habis itu spasi S maksud saya. Habis itu department. Habis bawah name. Jangan lupa koma. Habis itu count. Diam. Nah, habis itu buka kurung bintang, tutup kurung, habis itu as amount, habis itu from, department, terus di join join EMP, sorry EMPE on di titik depno sama dengan di titik depno group by department name having amount. Habis itu jangan lupa spasi dulu, sorry maksudnya ini. Nah, habis itu 3 titik koma, kalian enter aja deh. Nah, jadi gitu hasilnya. Selanjutnya saya kasih ke teman saya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke solusi berikutnya, yaitu adalah column position. Nah, di solusi column position ini, kita bakalan melakukan aktivasi group by-nya terlebih dahulu. Jadi kita harus alter session, ya, kita harus alter session untuk set group by-nya kita enablein dulu, guys. Oke. Position enabled sama dengan true, harusnya seperti ini. Oke, session altered, ini artinya sudah berhasil. Lalu kita bakal lanjut ke query-nya, yaitu kita bakal coba nih select dengan init cap department, ya, kita ambil department sebagai D. Jadi ini test department, dan kita akan menghitung berapa banyak jumlah semua row-nya yang kita sebut sebagai amount. Lalu kita akan ambil dari department, ya, from department, karena di sini kita ada tabel department dan kita tulis sebagai D. Oke. Lalu kita akan join dengan tabel employee EMP sebagai aliasnya E. Lalu kita akan join dengan depno, ya, kita akan join dengan kolom depno yang ada di department dan juga di employee, seperti itu. Lalu kita bakal group by. Ini kita akan group by berdasarkan kolom pertama dulu, ya, 1, dan kita bakal having amount. Jadi kita bakal cari yang amount-nya itu lebih dari 3. Lebih dari 3. Harusnya ada beberapa department yang memang amount-nya tuh lebih dari 3. Dan kita cek, kita enter. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi di sini berhasil. Dia akan menampilkan department yang amount-nya tuh lebih dari 3. Contohnya ada accounting, ada research, dan juga sales. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan saat menjelaskan. Terima kasih.